Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nugus Karman dengan NIM 431211010378. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Di sini ada pengertian kalimat efektif, bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Efektif mengandung pengertian tepat guna, artinya sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Pengertian efektif dalam kalimat adalah ketepatan penggunaan kalimat dan ragam bahasa tertentu dalam situasi kebahasaan tertentu pula. Selanjutnya ada pengertian kalimat efektif menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Rahayu 2007. Beliau mengatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya hayal pada diri pembaca. Yang kedua ada dari Akadiah 2001. Beliau mengatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Yang ketiga, menurut Arifin 1989. Beliau berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Yang terakhir ada menurut Nasution 2009. Beliau mengatakan bahwa kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kata kunci dari definisi kalimat efektif, yaitu sesuai kaidah bahasa, jelas, dan mudah dipahami. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas, dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah kesejajaran, memiliki kesamaan bentukan atau imbuhan. Jika kalimat itu menggunakan kata kerja berimbuhan di, bagian kalimat yang lainnya pun harus menggunakan di pula. Contohnya, kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Kalimat tersebut tidak memiliki kesejajaran antara predikat-predikatnya. Yang satu menggunakan predikat aktif, yakni imbuhan me, sedangkan yang satu lagi menggunakan predikat pasif, yakni menggunakan imbuhan di. Kalimat itu bisa diubah menjadi kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan, atau anak itu ditolong kakak dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Yang selanjutnya ada kehematan. Kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu, kata-kata yang berlebih. Penggunaan kata-kata yang berlebih hanya akan mengaburkan maksud kalimat. Contoh, bunga-bunga mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. Pemakaian kata bunga-bunga dalam kalimat di atas tidak perlu. Dalam kata mawar, anyelir, dan melati terkandung makna bunga. Kalimat yang benar adalah mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. Selanjutnya ada penekanan. Kalimat yang dipentingkan harus diberi penekanan. Caranya, yang pertama, mengubah posisi dalam kalimat, yakni dengan cara melakukan bagian yang penting di depan kalimat. Contoh, harapan kami adalah agar soal ini dapat dibicarakan lagi pada kesempatan lain. Bisa diubah menjadi pada kesempatan ini, kami berharap kita dapat membicarakan lagi soal ini. Yang kedua, menggunakan partikel. Penekanan bagian kalimat dapat menggunakan partikel lah, pun, dan kah. Contoh, saudaralah yang harus bertanggung jawab dalam soal itu. Kami pun turut dalam kegiatan itu. Bisakah dia menyelesaikannya? Yang ketiga, menggunakan repetisi, yakni dengan mengulang-ulang kata yang dianggap penting. Contoh,
dalam membina hubungan antara suami istri, antara guru dan murid, antara orang tua dan anak, antara pemerintah dan rakyat, diperlukan adanya komunikasi dan sikap saling memahami antara satu dan lainnya. Yang keempat ada menggunakan pertentangan, yakni menggunakan kata yang bertentangan atau berlawanan makna atau maksud dalam bagian kalimat yang ingin ditegaskan. Contoh, anak itu tidak malas tetapi rajin. Yang kedua, ia tidak menghendaki perbaikan yang sifatnya parsial tetapi total dan menyeluruh. Untuk yang selanjutnya ada kelogisan. Kalimat efektif harus mudah dipahami. Dalam hal ini, hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Contoh, waktu dan tempat saya persilahkan. Kalimat ini tidak logis atau tidak masuk akal karena waktu dan tempat adalah benda mati yang tidak dapat dipersilahkan. Kalimat tersebut bisa diubah menjadi, Bapak berceramah, saya persilakan untuk naik podium. Untuk yang kelima ada kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Kesepadanan kalimat memiliki ciri. Yang pertama, kalimat itu mempunyai subjek dan predikat dengan jelas. Ketidakjelasan subjek atau predikat suatu kalimat tentu saja membuat kalimat itu tidak efektif. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan pemakaian kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, sebagai, tentang, mengenai, menurut, dan sebagainya di depan subjek. Contoh, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Nah, bisa diubah menjadi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Contoh, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh dosen. Kalimat itu bisa diubah menjadi, dalam menyusun laporan itu saya dibantu oleh dosen. Untuk yang ketiga, kalimat penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Contoh, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Kalimat tersebut, perbaikan kalimatnya dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, ubahlah kalimat itu menjadi kalimat majemuk, dan kedua, gantilah ungkapan penghubung intrakalimat menjadi ungkapan penghubung antar kalimat. Bisa diubah menjadi kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama, atau kami datang terlambat, oleh karena itu kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Untuk yang selanjutnya, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contoh, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Bisa diperbaiki menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Untuk yang keenam ada kepararelan. Yang dimaksud dengan kepararelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua juga harus menggunakan nomina. Kalau bentuk pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Contoh, harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Kalimat itu tidak mempunyai kesejajaran karena dua bentuk kata yang mewakili predikat terdiri dari bentuk yang berbeda, yaitu dibekukan dan kenaikan. Kalimat itu dapat diperbaiki dengan cara menyejajarkan kedua bentuk itu. Harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. Untuk yang ketujuh ada ketegasan. Yang dimaksud dengan ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Kalimat itu memberi penekanan atau penegasan pada penonjolan itu. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat. Untuk yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat. Contohnya, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Bisa diganti menjadi harapan presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Penekanannya harapan presiden. Jadi penekanan kalimat dapat dilakukan dengan mengubah posisi kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata yang bertahap. Contoh, bukan 1000, sejuta, atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Nah, bisa diubah menjadi bukan 100, 1000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan
pada anak-anak terlantar. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contoh, saya suka kecantikan mereka, saya suka akan kelembutan mereka. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh, anak itu tidak malas dan curang, tetapi rajin dan jujur. Untuk yang terakhir, menggunakan partikel penekanan atau penegasan. Contoh, saudaralah yang bertanggung jawab. Untuk yang selanjutnya ada kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata. Yang dimaksud dengan cermat adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat itu memiliki makna ganda, yaitu siapa yang terkenal, mahasiswa atau perguruan tinggi. Yang kedua, yang menceritakan tentang putra putri raja, para hulu balang, dan para menteri. Kalimat ini salah. Pilihan katanya karena dua kata yang bertentangan, yaitu diceritakan dan menceritakan. Kalimat itu dapat diubah menjadi yang diceritakan ialah putra putri raja, para hulu balang, dan para menteri. Untuk yang terakhir ada kepaduan. Yang dimaksud dengan kepaduan ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Selanjutnya ada syarat-syarat kalimat efektif. Di sini ada dua syarat. Yang pertama, secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya. Untuk yang kedua, mengemukakan pemahaman yang sama, tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Untuk selanjutnya ada struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif haruslah benar. Kalimat itu harus memiliki kesatuan bentuk, sebab kesatuan bentuk itulah yang menjadikan adanya kesatuan arti. Kalimat yang strukturnya benar atau tentu memiliki kesatuan bentuk dan sekaligus kesatuan arti. Sebaliknya, kalimat yang strukturnya rusak atau kacau tidak menggambarkan kesatuan apa-apa dan merupakan suatu pernyataan yang salah. Jadi, kalimat efektif selalu memiliki struktur atau bentuk yang jelas. Setiap unsur yang terdapat di dalamnya harus menempati posisi yang jelas dalam hubungan satu sama lain. Kata-kata itu harus diurutkan berdasarkan aturan-aturan yang sudah dibiasakan. Tidak boleh menyimpang, apalagi bertentangan. Setiap penyimpangan biasanya akan menimbulkan kelarian yang tidak dapat diterima oleh masyarakat memakai bahasa itu. Misalnya, menyatakan, saya menulis surat buat papa. Efek yang ditimbulkan akan sangat lain bila dikatakan, buat papa menulis surat saya menulis buat papa, menulis saya surat buat papa, papa saya buat menulis surat, saya papa buat menulis surat, buat papa surat saya menulis. Walaupun kata-kata digunakan dalam kalimat itu sama, namun terdapat kesalahan. Kesalahan itu terjadi karena kata-kata tersebut tidak jelas fungsinya. Hubungan kata yang satu dengan yang lain tidak jelas. Kata-kata itu juga tidak diurutkan berdasarkan apa yang sudah ditentukan oleh pemakai bahasa. Selanjutnya ada unsur-unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lazim disebut dengan peran kata dalam kalimat. Kalimat bahasa Indonesia bakus kurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Tambahan unsur lainnya adalah dalam kalimat antara lain objek, pelengkap, keterangan yang sudah kehadirannya tidak diwajibkan dalam sebuah kalimat. Di sini ada 5 unsur pembentuk kalimat. Yang pertama ada subjek. Subjek adalah bagian dari klausa yang menunjukkan adanya pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Subjek pada suatu kalimat biasanya memuat jenis kata atau frasa benda, klausa, ataupun frasa verbal. Dalam bahasa Indonesia, setiap kata, frasa, klausa pembentuk subjek selalu merujuk pada benda konkret atau abstrak. Adapun contohnya, ibuku sedang membaca, rumah Yanto memiliki teknologi tinggi, yang berkerudung adalah ibu saya, berolahraga dapat dilakukan sehari-hari.
menulis skripsi butuh waktu yang lama. Untuk poin pertama dan kedua merupakan subjek yang diisi oleh kata dan frasa benda, sedangkan pada poin ketiga merupakan subjek yang diisi oleh klausa. Sementara itu pada contoh kalimat dua terakhir disusun oleh frasa verbal. Untuk yang kedua ada predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang fokusnya untuk memberitahu suatu tindakan atau keadaan bagian di si subjek. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan subjek, predikat ini juga menyatakan sifat, situasi, status, ciri ataupun jati diri subjek. Predikat dalam suatu kalimat dapat berupa pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek predikat. Juga dapat berupa kata atau frasa yang sebagai besar berkelas verbal atau adjektiva, tetapi juga frasa nominal. Adapun contoh predikat dalam suatu kalimat, ibu sedang memasak, itu untuk melakukan apa? Sandi anak yang cantik, bagaimana? Misal lulusan ilmu komunikasi, status, laptopku berwarna hitam, ciri-ciri. Anak ibu Risma 4, itu merupakan jumlah. Yang ketiga ada objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya berisi nominal, frasa nominal, ataupun klausa. Untuk penulisan letaknya sendiri, objek berada di belakang predikat yang berupa verba transitif atau verba yang menunjukkan wajib hadirnya objek. Berikut adanya contoh yang mengandung objek di dalamnya. Sehari berpikir, kunci itu mencium, chef memasak. Verba transitif berpikir, mencium, dan memasak pada contoh di atas adalah predikat yang menuntut untuk dilengkapi. Unsur yang akan melengkapi predikat pada ketiga kalimat itulah yang dinamakan objek. Untuk yang keempat ada keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat lainnya yang dapat diletakkan secara bebas dalam kalimat, sehingga unsur ini berfungsi untuk menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Yang terakhir ada pelengkap. Unsur pelengkap pada kalimat efektif adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat, biasanya berada di belakang predikat berupa verba. Di sini ada kesimpulan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Cukup sekian presentasi tentang kalimat efektif dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.